April kayaknya informasi kedinasan, iya kayaknya ya. Beres lebaran biasanya. Ya, untuk hari ini tidak ada pretest teman-teman, atau tidak ada Kahoot ya. Jadi yang ada adalah ngobrol dulu ya, karena sambil nunggu KPR-nya. Apa nggak ada kakak? Karena tidak membuat. Kahoot tidak ada. Ya Allah, lama banget sih mulai. Pertama kali ya? Pertama kali ya? Pertama kali ya. Oke, saya buka lagi ya. Oke, selamat datang teman-teman di live class Jadi ASN di sesi premium. Yang dimana ini adalah sesi gratis ataupun yang nantinya kamu teman-teman yang bisa mendengarkan apa tuh melihat lagi itu harus mempunyai premium. Di rumah korbannya. Tuh, suaranya kecil Om. Gedein aja. Saya udah gede loh. Tuh, saya udah gede. Wah, wow, wah, wow, wah. Udah bagus. Udah gede nggak? Udah gede. Masih kaget ya? Gak masih kecil. Sebenarnya kecil. Kaget tuh ya. Kalahin yang ngomong kecil. Ya oke. Eh, seperti biasa teman-teman, kita tidak ada Kahoot dan langsung aja materi. Tapi sebelum materi, mengingatkan kembali yang bagi teman-teman yang belum beli paket dulu untuk mendapatkan rekaman ini dan PPT-nya. Plus teman-teman bisa langsung kalau beli sekarang langsung bisa nanti ke sesi 2 begitu. Kalau mau cepat boleh gabung premium. Ya. Sebenarnya atau oh ya teman-teman yang baru pertama kali hadir atau yang pertama kali beli paket Serebrum jadi ASN. Jadi setiap harinya tuh di setiap hari Senin sampai Jumat itu kita ada live class. Di sesi satu ini premium atau free, di sesi 2 itu premiumnya. Nah, untuk di sesi free-nya ini memang rada lama karena ya memang khusus untuk free doang gitu. Ya untuk promotionnya banyak lah, banyak bacotnya sayangnya gitu. Nah untuk di free atau di premium itu saya nggak banyak bacot, saya di customer ya. Suaranya jauh. Halo kita akan bahas tentang nah katanya jauh. Gimana sih kalau sudah ikut premium kan, kalau mau minta PPT-nya di mana? Di aplikasi Jadi ASN teman-teman, di attachment. Jangan maafin lagi tadi suaranya kecil gimana ya, bukannya premium gratis hari ini ya. Iya ini kan memang gratis ya, premium gratis ya silakan. Kan ada ya ketentuan yang free untuk 1.000 orang ya, coba aja cek lagi. Nah ini emang setiap harinya kita gratis di sesi 1 ini. Nah di sesi 2 nya berbayar. Kalau yang ada kita manfaatin Kak, batal kelasnya. Apa maksudnya batal? Saya nggak ada makan ini ya. Semoga aja kita berdoa dulu sebelum kita mulai sesuai apa tuh
sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, teman-teman semoga uh, CPN apa tuh untuk lowongan CPNS semoga formasinya bakal hadir. Semoga aja kita doakan semoga formasinya lengkap dari yang daerah ataupun pusat. Kita doakan terus-menerus setiap sujud kita atau setiap ibadah kita atau setiap doa kita. Semoga formasi di CPNS itu terbuka semua ya. Jadi nggak cuma daerah pusat aja ya. Amin. Dan jangan lupa juga semoga teman-teman juga setelah ada tes CPNS ini langsung ada tes BUMN juga ya, RBP PS3 ya. Semoga aja ada RBP juga. Jadi enak tuh ya. Kita minta doanya aja setelah Ramadan ini semoga semua tes terbuka semua. Amin ya. Iya, kalau misalkan nih teman-teman nggak lolos CPNS, nanti bisa ikutan RBP Batch 3 gitu ya. Apa sih RBP 3 tuh? RBP itu adalah rekrutmen bersama BUMN ya. Dan nanti teman-teman bisa nih di platform yang sebelah, di platform jadi BUMN. Sama kalau misalnya jadi BUMN udah mulai aktif lagi sama kayak CPNS, 2 kali sesi, dan itu biasanya premium tuh. Ya, dan teman-teman mungkin di sini yang apa tuh kesamber yang mungkin di sini yang ada teman-teman sekolah kedinasan, teman-teman langsung aja download aplikasinya sekolah kedinasan aplikasi ya. Oke, langsung aja mungkin bersama Kak Putri Rizky Ilahi untuk materi ini aja silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apakah suara aku masuk? Oh iya, sebenarnya mohon maaf ya untuk Mici dan teman-teman semua. Jadi aku tuh udah nyiapin soal, ternyata saya lupa kalau belum ngirim soal untuk pretestnya. Nah, tadi aku kaget kok nggak ada kahutnya, perasaan masanya aku belum ngirim. Iya, ternyata belum saya kirim teman-teman. Mohon maaf ya. Ya, mohon maaf jadi hari ini jadinya tidak ada kahut karena saya lupa. Oke, karena kita waktunya sudah makin berkurang, yuk biar nggak kelamaan kita langsung berdoa ya sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, oke. Apakah layarku udah keluar teman-teman? Sudah terlihatkah? Oke, yuk. Nah, jadi untuk kali ini, sesuai dengan kesepakatan kita, kalau nggak salah, untuk penyusunan materi di minggu lalu, nah kita akan membahas ya, atau belajar bareng untuk materinya adalah numerik. Nah, kalau numerik ini, apakah rumusnya ya? Numerik ini banyak banget, mungkin akan ada pilihan rumus ya, puluhan rumus. Misal kalian akan mempelajari satu persatu, maka biar kalian mungkin lebih masuknya itu masuk banget, kita learning-nya by doing ya. Kita langsung ke soal-soalnya aja. Oke, apakah sudah siap untuk masuk ke soal yang pertama? Aman? Oke, yuk. Silakan dikerjakan soal nomor 1. Kalau udah siap polling, nanti bisa minta polling ya teman-teman. Ngerjainnya di polling. Udah siap? Kalau udah siap, aku launch polling ya. Oke, wah mantap. Wah, berarti kayaknya nomor 1 amat sangat mudah ya. Yuk, silakan dikerjain di polling. Jangan di-spill di kolom komentar ya teman-teman ya. Ayo, pollingnya udah di screen. Kalau misal belum masuk, boleh di-refresh Zoom-nya. Yuk, waktu pollingnya 1 menit aja ya.
Ayo, materi apa nih? Ya, 4, 3, 2, 1. Wah, ternyata masih banyak yang salah ya. Semoga ini yang salah cuma salah pencet aja, bukan karena salah hitung. Nah, di sini diketahui bahwa P adalah sebuah kotak perhiasan yang berisi 13 cincin dengan berat rata-rata 2,5 gram. Sedangkan untuk Q adalah kotak perhiasan yang berisikan 10 cincin dengan rata-ratanya adalah 3 gram. Nah, yang ditanya yaitu berat hubungan antara berat masing-masing P dan Q. Oke, untuk yang nomor 1 P itu berarti kan kita hasilkan dari 13 kali 2,5. Nah, ada yang udah ketemu jawabannya berapa yang P? Oke, benar. 13 kali 2,5 hasilnya adalah 32,5. Nah, maka yang kedua, ini gampang banget ya, 10 kali 3, 30. Jadi jawabannya adalah P lebih besar dari Q. Pilihan yang A. Oke, pertanyaan yang pertama, kenapa banyak banget yang ngejawab B? Wah, ada 45 orang ya yang ngejawab B, alasannya apa nih teman-teman? Masa iya dari 45 orang ini karena salah pencet semua? Ayo. Feeling. Mungkin kurang aqua, lapar. Ya, emang ini jam-jam rawan untuk bertakjil ya. Ada yang bilang nggak tahu, nggak apa-apa. Jadi ingat ya teman-teman ya, kalau ada pi itu hasil perkalian dari suatu variabel dan q adalah hasil perkalian dari suatu variabel. Nah, yang ditanyain hubungannya berarti kalian harus cari dulu p itu berapa, q itu berapa. Nah, nanti kan p-nya itu 32,5. Terus q-nya adalah 30. Maka nanti kalian tinggal dicocokin antara A, B, C, D, E itu yang benar yang mana. Karena P-nya itu 32,5 dan Q adalah 30, maka hubungannya adalah P lebih besar dari Q. Oh, wah enggak dong, hubungan berat antar masing-masing kotak P dan Q. Nah, di kotak P kan ada 13 cincin. Terus yang Q-nya adalah 10 cincin, maka yang dihitung adalah totalnya. Oh, bingung. Tadi P apa Kak? P itu 13 kali 2,5. Nah, jadi P sama Q sama-sama kotak, tapi dia kotak yang berbeda. Nah, ada yang bingung kalau ngitung koma. Oke. Nah, jadi tipsnya adalah kalau misal kalian bingung ngitung koma, silakan boleh dihitungnya adalah 13 kali 25. Nah, tapi kalian juga harus adil. Yang bawah adalah 10 kali 30. Ini nanti perbandingannya sama. Kenapa dikali? Karena kan jumlah total. Nah, kita punya 13 cincin. Setiap cincin itu 2,5 gram. Maka nanti totalnya adalah hasil kali 13 cincin dikali tiap gramnya. Nah, ibaratnya nih, kita mau ngitung untuk total 5 kg beras berapa sih? Semisal 1 kilogramnya kan 12.000. Nah, maka total dari 5 kilogram beras adalah 5 kali 12.000. Jadi jawabannya adalah 60.000. Oke, untuk nomor soal yang pertama, apakah ada yang masih bingung atau bisa kita next ke soal nomor 2? Oke, aman ya. Nah, berikutnya kita ke soal nomor 2. Wah, untuk soal nomor 2 ini ku kasih bocoran dia agak medium ya. Nah, jadi dia tidak terlalu susah, tidak juga terlalu mudah. Harus memang logikanya dijalankan. Yuk, silakan. Hari ini insya Allah kalau cukup kita akan ngebahas 5+1 ya. Jadi ada 6 soal. Oke, silakan pollingnya sudah ku keluarkan.
Kak ada materi nggak? Soalnya baru gabung. Oh tenang, ini memang nggak ada materinya. Karena kalau numerik kita kasih materi satu persatu, ntar bisa sampai habis terawih kita baru kelar. Itu baru materinya doang, belum ke soal. Oke, oke. Pollingnya 1 menit ya. Silahkan dihitung. Oke. Nah, ayo. Oke, boleh dibocorin kira-kira untuk kalian ini adalah soal yang mudah, amat sangat sulit, atau sedang, atau gimana nih? Ayo. Karena kayaknya ada beberapa yang masih kurang tepat ya. Wow. Ya, tapi yang benar cuma berapa nih? Yang benar cuma 40% aja loh. Yang benar hanya 40%. Oke. Bentar ya. Wait. Nah, jadi kan dari total 50 siswa TK di suatu sekolah, 28 di antaranya adalah perempuan. Nah, ini suka, nah ini tidak suka. Jadi dari total perempuan itu ada total 28 perempuan. Sorry, dari 50 siswa, nah 28 di antaranya adalah perempuan. Yang mana 11 di antaranya penyuka kucing. Oke, pertanyaannya yang tidak suka kucing perempuannya ada berapa? Yes. Jadi sisanya ya dari 28, nah yang suka 11, berarti yang tidak suka adalah 28 min 11, kita dapat 17. Suka teman-teman ini bukan tuna, mohon maaf ya, ntar ya tulisannya agak kujelasin lagi. Yes. Oke ya, suka dan tidak suka kucing. Nah yang kedua berarti kan untuk yang total suka kucing berapa? Nah yang total suka kucing adalah 29. Pertanyaannya untuk laki-laki, nah laki-laki jumlahnya berapa? Yes, laki-laki jumlahnya 22. Kenapa? Karena nanti kalau di total adalah 50. Oke, berarti yang suka kucing di laki-laki ada berapa? Yes, 18. Nah, berarti sisanya yang tidak suka kucing kita dapat dari 22 min 18. Maka hasilnya adalah 4 orang aja. Ya, untuk soal nomor 2 ini apakah ada yang mau ditanyain? Apa kita clear? Easy ya? Iya benar. Wow. Ada yang bilang pakai diagram Venn. Bisa pakai diagram Venn, tapi dia agak ribet ya, karena nanti ada lingkaran di dalam lingkaran. Nah, nanti ini perempuan, ada yang suka kucing, ada yang enggak. Wah, itu agak repot. 22 dari mana? Dia dari 50 min 28. Nah, terus 18 dari mana? Dia dari 29 min 11. Iya benar, kenapa enak pakai tabel. Kenapa tadi 22 kurang 18? Karena yang ditanya laki-laki yang tidak suka kucing. Kan yang suka 18, nah total laki-laki 22. Jadi selisihnya yaitu 4 ya. Oh, ya pakai logika lebih cepat boleh. Nah, jadi kalau misal untuk soal seperti ini, kalian punya beberapa atau banyak banget cara. Nah, kalau semisal imajinasi kalian kuat, nah silakan boleh langsung diimajinasikan kira-kira dia akan seperti apa. Nah, tapi kalau mau pakai tabel juga boleh. Iya. Ya, nanti tabelnya nggak usah bagus-bagus, kalian langsung dicoret-coret aja. Pohon bilangan boleh. Nah, ada yang tanya 17 itu dari mana? Nah, tadi kan dari 28 perempuan ya dari sini. Nah, yang suka kucing itu 11, maka otomatis yang tidak suka itu kita hasilkan dari 28 min 11 sisanya. Oke, jadi jawabannya adalah pilihan yang A. Apakah kita bisa lanjut soal nomor 3? Yuk, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan waktunya kurang lebih 1 menit ya. Hati-hati, ini medium. Dia perlu hati-hati soalnya.
Wah, yang salah cukup banyak juga ya. Bahkan lebih banyak yang salah ketimbang yang benar. Wow, yang salah lebih dari 40%. Hal membingungkan ya. Yuk, semangat tenang. 2 jam lagi kita akan berbuka untuk WIB dan with 1 jam lagi. Ya, selamat untuk Diki sudah berbuka. Nikmatilah es buah Anda. Ya, 10 detik lagi. Oke, bisa kita bahas ya. Nah, jadi 2 buah kubus memiliki ukuran sisi yang berbeda. Nah, kubus pertama memiliki panjang sisi H, terus sedangkan kubus kedua memiliki ukuran panjang sisi setengah dari kubus pertama. Nah, maka kita bisa tulis setengah H, karena kan dia setengahnya dari kubus yang pertama. Oke, terus yang selanjutnya, ayo hati-hati. Yang ditanya perbandingan volume antara kubus kedua dan kubus pertama. Ingat, ayo untuk rumus volume kubus apa teman-teman? Ada yang masih ingat volume kubus rumusnya apa? Yes, sisi dipangkatin 3. Atau boleh ditulis S kali S kali S. Nah, panjang apa itu Kak? Ya, panjang sisi. Oke. Nah, untuk kubus yang pertama berarti dia volumenya adalah H kali H kali H atau H pangkat 3. Nah, untuk kubus yang kedua ayo. Nah, ini hati-hati ya. Berarti kita punya setengah H kali setengah H kali setengah H. Nah, berarti untuk kubus yang kedua adalah berapa? 2 pangkat 3. Ada yang tahu jawabannya? 2 pangkat 3? 2 kali 2 kali 2 berapa? Yes. Ya. S kali S-nya adalah ini. Nah, kita dapat 1/8 H pangkat 3. Nah, berarti perbandingan volume kubus 2 banding volume kubus 1 adalah berapa nih? Ayo. Volume kubus 2. Volume kubus 2 kan berapa? Ayo. Ayo. Ya. Ini 1/8 H pangkat 3. Nah, ini adalah H pangkat 3. Terus ini kita sama-sama kali 8. Berarti H pangkat 3 banding 8H pangkat 3. Ini bisa gini ya. Oke, jadi perbandingannya adalah 1/8. Pilihan deh, ayo. Kenapa justru banyak yang ngejawab 1/2? Ingat ya, memang dia kan ukurannya setengahnya, tapi nanti kan dia dipangkatin 3. Di mana hasil dari 2 pangkat 3 itu 8, bukan sama dengan 2 ya. Ada yang nanya, kok bisa kebalik Kak? Karena ini semuanya kita kaliin 3. Kita kaliin 8. Nah, kenapa kita kaliin 8? Kalau nggak dikali 8, nanti dia dalam bentuk 1/8 dibanding 1. Nah, di sini nggak ada 1/8 banding 1. Nah, ini nggak ada. Maka ini harus kita kali 8 semua. Jadi nanti jawabannya adalah 8 banding 1. Rumus volume harus hafal. Iya, benar. Kak, aku tadi dimisalkan Kak hanya 10. Nah, tinggal hitung volumenya, ketemu dia perbandingannya. Boleh, kalau misal hanya 10, nanti kan H yang kedua adalah 5 ya. Nah, tapi itu nanti agak banyak kalian ngitungnya ya. Jadi menurutku lebih enaknya boleh pakai ini. Nah, tapi kalau misal pakai perbandingan ya, ini kalau misal pakai perbandingan, silakan pakai perbandingan untuk yang pertama. Nah, ini adalah 2. Ini perbandingannya adalah 1. Jadi kalian ngitungnya bisa lebih sederhana. Karena nanti kalau perbandingannya 10 dan 5 itu kalian malah agak ribet ya. Jadi kalau misal pakai perbandingan, boleh langsung 2 kali 1. Nah, nanti volumenya adalah 2 pangkat 3 ketemu 8, 1 pangkat 3 ketemu 1. Itu lebih enak langsung ketemu 8 dibanding 1. Apakah ada yang pertanyaan di soal nomor 3 ini? Aman ya? Oke. Nah, ya, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, ada yang tanya, biasanya bangunan apa aja yang keluar? Oke, yang pertama kemungkinannya adalah kubus, yang kedua balok, nah kemungkinan ketiga adalah tabung. Soalnya biasanya dia digunakan juga kemungkinannya di debit ya.
kecepatan pengaliran air, jadi kita harus tahu untuk tabung. Kalau bola kayaknya agak jarang karena rumus volumenya dia agak ribet 4/3 PR pangkat 3. Yuk langsung ke soal nomor 4. Kalau sudah siap polling, silakan boleh request polling. 2/1 dari perbandingan. Oke, ternyata kayaknya beneran emang gampang ya. Cukup pada cepet nih ngerjainnya. Wah, ya dibilang gampang ternyata pada salah juga. Hati-hati ya teman-teman ya. Jangan tergiur jawabannya ada langsung dijawab. Teliti apa sih yang ditanyain dan apa clue yang disediakan. Ayo. Nih, diketahui bahwa kota X memiliki waktu 3 jam lebih cepat dibanding kota Y. Nah, Elisa akan menempuh perjalanan dari kota X menuju kota Y dengan menggunakan pesawat selama 7 jam. Wah, jauh banget ini kotanya ya. Yuk. Apabila ia berangkat dari kota X pukul 8, nah ia akan mendarat di kota Y pada pukul berapa? Oke, ingat waktu setempat. Nah, berarti ini waktu kota Y. Dari X dia akan Y. Pertanyaannya berangkat dari X-nya jam berapa, teman-teman? Ayo, ya. Berangkat dari X-nya jam berapa? Jam 8 ya. Nah, kalau misal berangkatnya jam 8, itu berarti di Y-nya dia masih jam berapa? Nah, berarti kalau Y-nya, oke, dia 3 jam lebih lambat. Nah, dia baru jam 5. Yes. Karena sama-sama harus menempuh 7 jam ya. Nah, kalau waktu di X memang dia akan sampai jam 3 sore. Tapi karena sampainya waktu Y, maka dia akan sampai pukul 12 siang. Yes, ya. Jawabannya adalah, sorry, benar ya? Nah, jawabannya adalah 12.00. Pilihan yang B. Ayo. Ini banyak yang ngejawab A ya, ada 29 orang. Kenapa? Apakah kurang hati-hati? Nah, padahal jam 18.00 juga nggak ada. Ini nanti justru kalian nambah 3 jam ya. Kak, ulang Kak. Oke. Ya, nah yuk. Jadi kan si waktu X itu kita punya 3 jam lebih cepat. Nah, tadi kan berangkatnya pada pukul 8. Terus harusnya karena dia 7 jam, maka harus sampainya adalah pukul 15.00. Nah, tapi ternyata waktu sampainya adalah menurut waktu si Y. Nah, jadi harusnya karena Y itu 3 jam lebih lambat, maka 15.00 kita kurang 3 jam. Jadi jawabannya adalah jam 12.00. Iya, kenapa malah ditambah ya? Kalau ditambah memang jawabannya adalah jam 18.00. Wah, salah tambah mereka. Iya, hati-hati ya teman-teman ya. Karena kan kota X itu waktunya 3 jam lebih cepat. Nah, berarti yang lebih cepat itu justru kota X-nya. Oke, bisa kita next ke soal nomor 5? Ya, nomor 5 ini mudah tapi harus hati-hati ya. Oke, hati-hati Cinta.
Ya, pollingnya udah di screen ya. Wah, ini banyak yang salah, entah kenapa ya. Salahnya apakah salah hitung kah? Atau karena udah putek ya udahlah jawab seadanya aja atau salah pencet nih? Ayo, yang benar under 30. Oh, nggak apa-apa yuk. Wah, yang salah cukup banyak ya. Nah, ingat di soal seperti ini mudah tapi harus hati-hati. Yuk, Pak Jalu baru saja ya, nah ini saja memanen sebanyak 280 kilogram buah mangga dari kebunnya. Ia akan membagikan sebanyak 1/5 dari total mangganya kepada tetangga di sekitar rumahnya. Iya, Cinta, hati-hati Cinta. Nah, jadi kan 1/5 dari untuk tetangga. Nah, tetangga dapat berapa nih? Hayo, 1/5-nya berapa? Ya, untuk tetangga adalah 1/5 kali 280. Kita dapat 56 kilogram. Terus yang kedua, dari sisa mangga yang ada, ia akan menjual 65 bungkus mangga yang masing-masing 2 kilo. Nah, berarti untuk dijual adalah 65 kali 2. Ayo, berapa? Ya, 65 kali 2 adalah 130 kilogram. Terus, untuk mangga yang saat ini masih ia miliki, ia akan menyimpan 7 kilogram. Nah, berarti disimpan adalah 7 kilogram. Oke, 7 kilo. Yang ditanya sisanya akan diberikan pada 3 keluarga. Oke, berarti ini kita hitung dulu ya. Boleh dibantu hitung teman-teman? 56 plus 1, 30 plus 7 berapa? Oke, setuju. Jawabannya adalah 193. Oke, 193 kilo. Nah, berarti kan dari total 280, kita kurang dengan 133. Hasilnya adalah 87 kilo, tapi dia harus dibagi 3. Maka untuk keluarga besarnya, tiap keluarga besar kita dapat 87 dibagi 3. Jawabannya 29 kilo. Pilihan hayo. Ya, yang jawabnya hanya 41% ya. Nah, ini berarti artinya lebih dari 50% menjawab dengan salah. Kira-kira alasannya kenapa nih, teman-teman? Ayo, kenapakah? Kenapa masih banyak yang salah? Walah, oke ya. Oh ya, oke. Ya agak lama ngitungnya ya, nggak apa-apa. Nanti kalau semisal udah biasa latihan, insya Allah akan lebih mudah. Oke, kita ke soal berikutnya. Nanti ini ada 6 soal ya. Insya Allah yang ke-6 ini adalah soal yang terakhir. Oke, yuk. Iya, tahu konsep cuman salah jabarin, pemahamannya, kepanjangan soalnya, ya. Karena kan kalau di dalam soal kita tidak bisa memilih ya, soalnya harus panjang atau pendek supaya kita, lebih bisa untuk memahami dan gimana pun. Jadi kita memang harus prepare nih, mau soalnya panjang, pendek, untuk infonya banyak atau sedikit, terus yang dihitung itu seberapa banyak, tergantung si pembuat soal. Yuk, kita lanjut ke soal berikutnya.
Oke, udah selesai ya. Nah, yuk kita bahas bareng-bareng. Wah, oke. Kira-kira ini soal mudah, medium, atau susah? Ayo, boleh komen. Susah, medium kah? Atau wah gampang banget nih, ini kayaknya 20 detik juga selesai. Mudah, boleh. Yuk. Jadi, bilangan A dan B apabila dikalikan hasilnya 54. Iya, kita tutup mata nggak kelihatan ya, Bray? Nah, AB berarti 54. Terus, sedangkan apabila bilangan A dibagi B itu hasilnya 3/2. Nah, A per B adalah 3/2. Oke, yang ditanya hasil yang mungkin untuk 2A plus 3B. Wah, oke, dari untuk 2A plus 3B kira-kira berapa? Nah, ini untuk yang A per B, ini bisa kita bawa ke bentuk A sama dengan 3/2B. Ini kita punya persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, si A-nya boleh kita ganti jadi 3/2B kali B sama dengan 54. Nah, kita punya B kuadrat sama dengan 54 kali 2/3. Nah, B kuadrat sama dengan 18 kali 2 sama dengan 36. Apakah ini jawaban akhir? Belum. Jadi B-nya adalah 6. Karena ini kita akarkan. Nah, mungkin kalau semisal ada yang langsung jawab gitu ya, wah itu adalah keberuntungan karena kebetulan untuk nilai 2A itu kan berarti apa nih? 2 kali 3/2B ya. Nah, 2 kali 3/2B. Nah, berarti sama dengan 3B sama dengan 3 kali 6. Ini 18. Nah, 3B-nya berapa? 3B-nya 3 kali 6 sama dengan 18. Jadi, untuk penjumlahnya adalah 36. Kak, bingung 3/2 kali B-nya. Karena kan A banding B sama dengan 3/2. Nah, berarti A sama dengan 3/2B. Oke, ada yang punya cara lain boleh. Nah, kalau misal kalian punya cara cepatnya boleh dibagiin ya teman-teman ya. Ini untuk ini jawabannya adalah C. Ya. Wah, ya, benar. Jadi sebenarnya ada 2 cara yang amat sangat gampang dan agak manual. Nah, kalau cara ini adalah cara manual ya, mungkin kita butuh sekitar 40 sampai 50 detik. Tapi karena di sini kan udah ada perbandingannya 3/2. Nah, berarti ini bisa kita mungkin 3 kali 2, nah dikali 54 bukan? Atau kalau semisal 9/6, nah dikali 54 atau bukan? Atau kalau misal mau pakai berapa nih? Oh ya, ini ada 64 dulu ya. Nah, 64 ada 9/6 atau boleh bisa jadi 12/8. Nah, iya, jadi caranya adalah dengan coba-coba boleh ya teman-teman ya. Karena clue-nya adalah A dibanding B 3/2. Maka tinggal dicari kalau yang dikaliin hasilnya 54 dan jawabannya 36. Kalau yang tercepat yang mana Kak? Yang tercepat adalah ini. Karena kan dia kemungkinannya ada di nomor ketiga aja. Nah, bisa dikira-kira gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? 2A dari mana? Nah, 2A ini yang mau dicari. Ini 2A, 3B. Ini karena kita yang aku jelasin cara manual, tapi cara cepatnya adalah kita coba-coba aja. Ya. Oke, ada yang mau ditanyain teman-teman? Aman ya? Oke lah ya. Ya, kita nggak lanjut, kita udah habis. Kak jelasin lagi dapat 36. Nah, 36 tuh dari 18 tambah 18. Kak full materi. Ya harusnya tuh kalau nggak salah biasanya aku full materi di kelas premium ya teman-teman ya. Jadi kadang ya menentukan materi adalah manusia-manusia di kelas premium. Nah, ini kita karena waktunya udah 16:11, kasihan nanti yang premium jadi terlambat. Oh ya, mungkin untuk tambahan di next class-nya kita akan ngebahas di aljabar. Kemungkinan loh ya. Kemungkinannya adalah aljabar. Ya, ini udah 16:11 yang premium boleh langsung next ya. Ya, oke teman-teman. Terima kasih untuk sore hari ini yang sudah bergabung dari awal hingga akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Putri untuk sore hari ini. Makasih Kak. Oh iya, jangan lupa teman-teman untuk isi ratingnya teman-teman di bit.ly/rating live class jadi ASN ya. Jangan lupa ya teman-teman ya.
Gitu. Langsung aja kita teman-teman. Tapi sebentar. Promo terakhir hari ini. Dan besok akan naik banget ya teman-teman, wajib banget nih membeli sekarang juga. Tidak ada waktu lagi, besok bakal naik menjadi 15 miliar ya. Ya oke, gitu. Oke teman-teman, oke. Mungkin langsung aja kita ke sesi kedua. Ini udah rating belum? Belum. Jangan lupa ratingnya teman-teman diisi ya. Bentar ya guys, nih link ratingnya. Oke. Selamat datang teman-teman di live class Serenum, yaitu hari ini kita akan live class tentang Recording in progress. Nah itu ya kode lagi link penilaian ya. Kode promo apa? Kode promo berkah puasa ya. Ada promo 24.000. Oke, silakan langsung diisi form penilaiannya. Langsung pindah ke sesi 2 ya. Masih record.